Yuk. Salam komunikasi. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali ingin menyampaikan informasi terkait public insight, dan pada pertemuan kali ini kita akan menyoroti mengenai membentuk nilai public relation melalui research. Namun sebelum kita masuk ke inti permasalahan atau perbincangan kita, maka ada baiknya kita mengetahui dulu atau kita flashback lagi ya, reminding mengenai definisi public relations. Pada hakikatnya, public relations ini merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi, di mana di dalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau perusahaan dengan publiknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa public relation merupakan suatu fungsi manajemen. Di sini diciptakan suatu aktivitas untuk membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi suatu lembaga atau perusahaan di satu pihak dengan publik di pihak lainnya. Jadi ada publik internal dan juga ada publik eksternal. Mengenai publik sudah kami informasikan di pertemuan terakhir sebelum pertemuan ini. Namun kita juga perlu mengingat berdasarkan etimologi, secara etimologi public relation berasal dari bahasa Inggris di mana public itu berarti masyarakat, orang banyak, sedangkan relations adalah hubungan atau relasi. Dan menurut para ahli atau terminologi dari Catlett, public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Kemudian juga ada dari Bertrand R. Canfield, public relation adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan aturan seseorang atau organisasi demi kepentingan publik dan melaksanakan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian dan penerimaan publik. Ada juga dari W. Emerson Reck, kemudian dari J.C. Seidel, kemudian dari Ono Uhjana Effendi. Nah ini ya, public relation adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Jadi di sini ada konten kepentingan bersama menurut Onong Uhjana Effendi. Masih juga banyak sekali etimologi berdasarkan Howard Bonham, kemudian J.H. Wright, kemudian W. Emerson Reck, kemudian Groening and Hang, kemudian ada John A. Marston, kemudian Tony Greener, dan juga the British Institute of Public Relations ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya, di mana kita bisa melihat nilai dari public relation berdasarkan research ya. Jadi menurut Scott M. Catlett atau Allen Edge Center, proses manajemen public relations sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses perencanaan ini dapat dilakukan melalui 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan sebagai berikut. Fact finding mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisis situasi berupa pemahaman, kemudian opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Jadi kita harus menemukan fact-nya dulu yang pertama nih ya, bukti-buktinya. Kemudian planning, berdasarkan pada rumusan masalah dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Dan ada juga communicating, tahap yang ketiga. Dalam tahap ini, Public Relation Officer harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluating. Tahap ini melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program, pengkomunikasian, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dari program tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam fact finding ya, penjelasan untuk fact finding di tahap yang pertama. Langkah pertama sangat penting artinya bagi sukses program humas. Fact finding adalah pencarian fakta, data atau informasi yang mendukung program humas mengenai suatu situasi, pendapat, sikap, dan reaksi publik terhadap kegiatan, kebijakan, atau produk suatu perusahaan atau lembaga. Pada tahap ini, Public Relation Officer dapat menganalisis dan datanya tentunya ya, dan informasi yang sudah tersedia baik di buku, jurnal, majalah, atau sumber-sumber data dan informasi lainnya. Istilah kerennya ini adalah desk research ya.
Kemudian dari situlah kita bisa mengetahui mengenai what's our problem, karena data itu sudah kita miliki ya. Dalam hal ini apakah terjadi hal-hal yang menghambat atau menunjang kegiatan perusahaan atau lembaga tersebut. Di sini dilakukan analisa-analisa yang mengarah kepada bagaimana sih sikap kerja para karyawannya, kemudian faktor apa saja yang disenangi ataupun tidak disenangi oleh para karyawannya, kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan keinginan para karyawannya, tetapi tidak merugikan perusahaan tentunya ya. Kemudian menantikan saat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan itu agar supaya kedua belah pihak mendapat keuntungan atau menikmati suasana kerja yang baik. Tahap kedua atau di second step adalah planning decision, perencanaan pengambilan keputusan, memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi berkaitan dengan kebijaksanaan. Dilakukan pula penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak berkepentingan ya. Here's what we can do. Apabila telah diperoleh fakta pada tahap yang pertama atau fact finding, maka pada tahap selanjutnya Public Relations Officer melakukan penyusunan masalah atau problem. Selanjutnya dilakukan pemikiran sebuah konsep pemecahan masalah tersebut. Kemudian dibuat sebuah perencanaan matang mengenai langkah-langkah, perumusan tujuan, perincian waktu secara teratur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan tahapan ini menurut Catlett dan Center membutuhkan a searching look backward, kemudian a deep look inside, a wide look around, a long look ahead ya. Jadi harus benar-benar yang kita ngeliat lagi ke belakang secara mendalam, secara panjang ya. Kemudian kita juga harus kita secara luas kita lihat apa sih yang menjadi permasalahan yang ada selama ini. Pada perencanaan ini dikenal pula istilah perumusan 7C, yaitu suatu penilaian terhadap hubungan komunikator dengan komunikan ya. Perumusan ini adalah adanya credibility, adanya konteks, content, clarity, continuity, dan konsistensi serta capability. Tahap yang ketiga adalah communication. Tahap berikutnya adalah tahap komunikasi atau pelaksanaan kegiatan komunikasi antar persona, ya, komunikasi kelompok dan komunikasi mass media. Agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil yang diharapkan, maka prinsip-prinsip dalam komunikasi perlu diperhatikan. Agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka beberapa hal perlu diperhatikan yaitu kredibilitas, kemudian keterkaitan, isi, kejelasan, keberlanjutan, dan konsistensi, saluran atau media, dan kemampuan khalayak. Faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan secara sungguh-sungguh agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan harapan. Here's what we did and why. Tahapan ini sangat menentukan suatu planning dan programming, sebab jika penyampaiannya dilakukan secara berlainan, maka dapat menimbulkan efek yang berlainan. Pada tahapan ini, menurut Joseph Clapper, perlu diperhatikan 3 faktor ya. Di communication ini ada group membership, selective processes, dan predisposition. Oke, kemudian tahap yang keempat adalah evaluation atau mengevaluasi. Tahap keempat adalah tahap evaluasi, merupakan tahap penilaian terhadap program dan hasil kerja aktivitas public relations. Pelaksanaan kegiatan humas harus dievaluasi atau dilakukan perbaikan agar permasalahan atau hambatan yang ada dapat diatasi tentunya dan dipecahkan serta menciptakan hubungan yang harmonis di antara publik, satu badan, lembaga, perusahaan begitu ya. Dalam tahap keempat ini, praktisi humas harus mempunyai keterampilan dalam menelaah hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan berbagai alat bantu. Misalnya research mengenai pendapat umum, research mengenai perilaku, motivasi, analisis isi, dan lain-lain. Keempat tahapan tersebut satu sama lain berkaitan sangat erat. Artinya, guna mendapatkan hasil maksimal, semua tahapan harus senantiasa dilalui atau dilaksanakan dengan baik ya. Setiap tahap dalam program kerja public relation itu sama pentingnya bagi terlaksana suatu program public relation yang efektif. Jika diuraikan lebih rinci, keempat tahapan menurut M. Catlett dan Center tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan, menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi, kemudian menganalisa atau menganalisis tingkat opini publik baik yang internal ya maupun eksternal publik,
kemudian mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan, kemudian masalah-masalah potensial, kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan. Dan yang kelima, menentukan formulasi atau merumuskan kebijakan-kebijakan. Yang keenam, merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku masyarakat sasaran, termasuk membuat budget anggaran biaya operasionalnya. Yang ketujuh, menjalankan dan melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dan yang kedelapan, menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Demikianlah untuk pertemuan kali ini, membentuk nilai public relation melalui research. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam komunikasi.